Villarreal kembali mencuri perhatian setelah merekrut banyak bintang buangan di musim panas. Renato Veiga, Santiago Mourinho, Thomas Partey, hingga Tajon Buchanan berhasil diboyong pasukan kapal selam kuning. Deretan pemain yang karirnya dianggap habis ini justru kembali tampil ganas. Buchanan menjadi nama yang paling disorot dengan melesakkan 4 gol. Gacornya bintang buangan juga mampu mengangkat performa Villarreal musim ini. Apa faktor dibalik keberhasilan tersebut? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Strategi berani datangkan pemain buangan. Villarreal berusaha mengembalikan era kejayaan yang telah lama hilang. Skuad kapal selam kuning pernah menjadi klub paling berbahaya seantero Eropa maupun Spanyol. Bersama Unai Emery, Villarreal sempat menjuarai Liga Eropa untuk pertama kalinya. Tapi gelar juara ini sudah terlalu lama nggak didapatkan pada tahun 2021. Sejak juara, performa Villarreal langsung terjun bebas. Skuad kapal selam kuning berkutat di papan bawah dan bahkan nyaris nggak pernah menembus 3 besar. Meski terjun bebas, Villarreal selalu menjadi batu sandungan untuk Manchester United. Setiap bertanding, setan merah nggak bisa mengalahkan skuad kapal selam kuning. Untuk mengulang kejayaan tersebut, Villarreal mengambil cara yang anti-mainstream. Dengan kekuatan finansial yang tidak sebesar Real Madrid, strategi paling masuk akal adalah merekrut pemain buangan. Rencana ini diawali dengan menebus Tajon Buchanan dari Inter Milan seharga 9 juta euro saja. Karir pemain asal Kanada ini memang sudah nggak begitu berkembang bersama Nerazzurri. Di musim-musim terakhir, Buchanan bahkan hanya bermain selama 6 pertandingan. Simone Inzaghi beralasan dirinya menyingkirkan Buchanan karena kesulitan beradaptasi dan terkendala bahasa. Berikutnya ada Santiago Mourinho yang jasanya sudah gak dibutuhkan Atletico Madrid. Berjiwa muda, tenaga bak seperti kuda gak membuat Mourinho begitu spesial di mata Diego Simon. Pelatih asal Argentina ini lebih memilih Marcos Llorente sebagai starter utama. Bahkan saat pemain asal Spanyol ini cedera, Simon lebih memilih memainkan Nahuel Molina. Komposisi skuad buangan Villarreal semakin lengkap dengan kehadiran Thomas Partey. Berbeda dengan pemain sebelumnya, Partey sebenarnya masih dibutuhkan oleh Mikel Arteta. Namun pihak klub tidak memperpanjang kontraknya karena kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Gacornya bintang buangan Villarreal. Di luar prediksi, strategi transfer Villarreal justru berhasil mendatangkan dampak instan. Para rekrutan baru yang merupakan buangan tim-tim lain langsung tampil ganas musim ini. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Santiago Mourinho. Bek kanan asal Uruguay ini menjadi penggawa kapal selam kuning yang cukup disorot musim ini. Gaya agresifnya dalam bertahan kerap menyelamatkan muka Villarreal dalam situasi terjepit. Terbukti Mourinho jadi pemain dengan rata-rata perebutan bola terbanyak yakni 4,4 per laga. Pemain 23 tahun ini seakan membuktikan kapasitasnya setelah disia-siakan Diego Simon. Pasalnya, ia tidak pernah dimainkan dan lebih sering dipinjamkan selama 2 tahun berseragam Atletico Madrid. Selain Mourinho, ada pula sosok Thomas Partey yang dicampakkan Arsenal. Meski lebih sering diturunkan sebagai pengganti, gelandang 32 tahun ini tetap memberi peran besar. Buktinya, Partey mampu mencatatkan rata-rata 1,6 intercept per pertandingan. Gak heran kalau Marcelino Garcia Toral selaku pelatih langsung menyematkan pujian tinggi. Kami sangat senang Thomas bersama kami karena kapasitas dan kemampuannya. Dia pemain hebat dengan banyak pengalaman. Kami tahu dia punya kemampuan dan level yang hebat. Terakhir, ada sosok Tajon Buchanan yang tampil menggila musim ini. Winger berpaspor Kanada ini sempat mencetak hat-trick dan sudah mengoleksi 4 gol di La Liga. Padahal Tajon sendiri sempat mengalami nasib suram saat membela Inter Milan. Di bawah asuhan Simone Inzaghi, dirinya cuma dimainkan selama 89 menit di Serie A musim lalu. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok? Cobain Kenki Solase yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau.
Cek linknya di bawah ini. Skema cerdas Marcelino, semua pemain bisa cetak gol. Performa gacor para rekrutan baru juga nggak lepas dari sentuhan magis Marcelino Garcia Toral. Pelatih asal Spanyol ini menerapkan filosofi unik yang cukup belang dari tim La Liga lainnya. Saat tim-tim lain sibuk dengan permainan taktis, Villarreal justru disulap menjadi mesin serangan balik kilat. Terbukti pasukan kapal selam kuning tidak menonjol dalam aspek penguasaan bola. Di musim ini saja mereka cuma mencatatkan rata-rata penguasaan sebesar 45,8%. Sangat jauh dari tim papan atas lainnya seperti Barcelona ataupun Real Madrid. Bahkan statistik Villarreal termasuk salah satu yang terendah di La Liga. Namun bukan berarti klub asal wilayah timur Spanyol ini cuma mengandalkan taktik parkir bis. Pasalnya Marcelino kerap meminta anak asuhnya untuk disiplin mengelola struktur dan menguasai ruang. Saat bertahan, dirinya menggunakan formasi 4-4-2 mid block yang begitu kokoh. Taktik ini difokuskan untuk menutup ruang di area tengah sehingga lawan terpaksa bermain lebar. Sementara itu, pemain depan bakal diminta menekan lebih hati-hati tanpa merusak struktur permainan. Dengan begitu, lawan yang keteteran bakal kesulitan mengalirkan bola hingga terpaksa mengoper ke belakang. Momentum inilah yang kerap dimanfaatkan untuk memulai serangan balik cepat. Taktik ini terbukti mampu meningkatkan aspek penyerangan sekaligus pertahanan Villarreal. Bahkan pertahanan Villarreal termasuk salah satu yang terbaik di La Liga karena baru kebobolan 13 kali. Sementara dari segi ofensif, Villarreal juga nggak kalah menakutkan dari tim papan atas lainnya. Meski jarang menguasai bola, pasukan kapal selam kuning tetap bisa mencetak rata-rata 2,1 gol per laga. Torehan ini bahkan menyamai Real Madrid dan cuma kalah dari Barcelona. Sentuhan ciamik dari Marcelino juga mampu membuat kontribusi gol anak asuhnya lebih merata. Berbeda dari beberapa musim terakhir, ketika Villarreal cuma mengandalkan sosok Gerard Moreno. Terbukti sudah ada 14 pemain berbeda yang mencatatkan namanya di papan skor. Siap meruntuhkan dominasi Real Madrid Barcelona. Performa memukau di bawah kepemimpinan Marcelino seakan menjadi angin segar untuk Villarreal. Kini pasukan kuning semakin dijagokan untuk meruntuhkan dominasi Barcelona dan Real Madrid. Gak heran klub yang bermarkas di Estadio de la Cerámica ini sudah berhasil menembus papan atas klasemen. Mereka bahkan cuma berjarak sejengkal dari El Barca maupun Los Blancos. Peningkatan ini seolah melahirkan harapan baru untuk persaingan La Liga. Sebab para penggemar mulai jengah karena tim juara selalu berkutat kepada Real Madrid dan Barcelona. Tentunya ini bakal menjadi kisah Cinderella yang indah jika Villarreal bisa menang tahun ini. Sebab pasukan kapal selam kuning belum pernah menjuarai La Liga sejak berdiri 1 abad lalu. Prestasi terbaik mereka cuma menghuni posisi runner-up di akhir musim. Itu pun sudah sangat lama, tepatnya di musim 2007-2008 dan 2012-2013. Harapan ini semakin memuncak karena Marcelino punya rekam jejak apik memutus dominasi penguasa Spanyol. Saat melatih Valencia, dirinya pernah mengalahkan Barcelona di final Copa del Rey. Hal serupa kembali terulang saat ia membawa Athletic Bilbao menjuarai Supercopa de España. Real Madrid dipaksa tunduk di semifinal, sementara Barcelona lagi-lagi kandas di partai puncak. Gak heran kalau penggawa Villarreal seperti Joan Voigt begitu optimis dengan magis sang pelatih. Banyak hal dan pemain telah berubah, tapi mimpi kami tetap sama. Kami ingin memulai dari nol dan mencapai hal-hal hebat. Kami yakin bisa bersaing dengan tim manapun. Dapatkan harga promo bundling baju kaos super murah. 2 piece bisa kamu dapatkan mulai dari 50 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan gacornya performa Villarreal memanfaatkan pemain buangan. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad kapal selam kuning mampu menghancurkan dominasi Barcelona dan Real Madrid?